Salam bagi kita semuanya, selamat hari Minggu. Marilah kita tetap bersukacita di dalam Tuhan, dalam ibadah kita hari Minggu hari ini, kendati pun kita masih beribadah di rumah kita masing-masing. Biarlah Tuhan hadir dalam rumah kita masing-masing dan kita boleh menyembah nama Tuhan, mempermuliakan namanya. Terpujilah nama Tuhan. Selamat hari Minggu. Salam. Shalom bagi Amang dan Inang sekalian. Marilah kita mengikuti tata ibadah kita pada hari Minggu ini. Sebelum kita memasuki ibadah, marilah kita berdoa di dalam hati kita masing-masing. Mari kita puji Tuhan, kita bernyanyi dari Kidung Jemaat nomor 355 ayat 1 dan buku Ende nomor 178 ayat 3, Yesus memanggil. Jemaat kami undang untuk berdiri. Di dalam nama Allah Bapa dan anaknya Tuhan Yesus Kristus dan Roh Kudus, Khalik langit dan bumi. Amin. Siarkanlah itu sampai ke ujung bumi. Katakanlah, Tuhan telah menebus Yakub hambanya. Bersorak-sorailah bagi Allah, hai seluruh bumi. Mazmurkanlah kemuliaan namanya. Muliakanlah dia dengan puji-pujian. Haleluya. Marilah kita berdoa. Ya Allah Bapa yang Maha Kuasa, Engkau telah memberikan firman-Mu kepada kami, supaya olehnya kami beroleh keselamatan yang kekal. Karena itu kami memohon kepadamu, berilah kami kekuatan dan keberanian untuk memberitakan dan menyatakan Injil keselamatan itu dengan perkataan dan perbuatan kami. Pimpin dan ajarlah kami, agar kami tetap hidup sesuai dengan kehendak-Mu, agar persekutuan yang Engkau karuniakan kepada kami semakin bertumbuh dan berbuah lebat demi kemuliaan-Mu, di dalam nama anak-Mu Yesus Kristus, Tuhan dan Juru Selamat dunia ini. Amin. Jemaat, kami persilakan duduk kembali. Kita kembali angkat pujian dari nyanyian suplemen Semua Baik. 'Semua baik' 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 '
Marilah kita membaca firman Tuhan sebagai pendahuluan khotbah pada hari Minggu ini yang diambil dari Lukas pasal ke-18 dimulai dari ayat yang pertama hingga ayat yang ke-8. Demikian firman Tuhan, perumpamaan tentang hakim yang tak benar. Yesus mengatakan suatu perumpamaan kepada mereka untuk menegaskan bahwa mereka harus selalu berdoa dengan tidak jemu-jemu. Katanya, dalam sebuah kota ada seorang hakim yang tidak takut akan Allah dan tidak menghormati seorang pun. Dan di kota itu ada seorang janda yang selalu datang kepada hakim itu dan berkata, "Belalah hakku terhadap lawanku." Beberapa waktu lamanya hakim itu menolak, tetapi kemudian ia berkata dalam hatinya, "Walaupun aku tidak takut akan Allah dan tidak menghormati seorang pun, namun karena janda itu menyusahkan aku, baiklah aku membenarkan dia supaya jangan terus saja ia datang dan akhirnya menyerang aku." Kata Tuhan, camkanlah apa yang dikatakan hakim yang lalim itu. Tidakkah Allah akan membenarkan orang-orang pilihannya yang siang malam berseru kepadanya? Dan adakah ia mengulur-ulur waktu sebelum menolong mereka? Aku berkata kepadamu, ia akan segera membenarkan mereka. Akan tetapi, jika Anak Manusia itu datang, adakah ia mendapati iman di bumi? Demikian firman Tuhan. Berbahagialah orang-orang yang mendengar firman Allah serta yang memeliharanya. Amin. Kita kembali bernyanyi dari Kidung Jemaat nomor 358 ayat 1 dan buku ND nomor 675 ayat 2, semua yang letih lesu. Jemaat kami dong untuk berdiri. Jemaat yang terkasih di dalam Tuhan kita,
Marilah kita mendekat kepada Allah dengan hati yang tulus. Marilah kita mengaku dosa-dosa kita kepada Allah Bapa dan memohon kepadanya di dalam nama Tuhan kita Yesus Kristus untuk memberi kita pengampunan. Mari kita berdoa. Bapa kami yang di surga yang maha kuasa, kami datang menyembah di hadapan-Mu, menyeru memanggil nama-Mu, karena kami susah dan gelisah oleh karena dosa kami. Dengarlah suara kami, dan kasihanilah kami. Ya Yesus Kristus Anak Allah, Engkau telah datang ke dunia ini menjadi manusia, mati dan bangkit, kembali serta naik ke surga untuk membela dan menyelamatkan kami. Kasihanilah kami dan kuatkanlah iman kami untuk bersyukur kepadamu. Ya Roh Kudus penghibur orang yang ditimpa duka dan lara, kasihanilah kami, sembuhkanlah segala penyakit dan penderitaan kami oleh karena dosa. Tinggallah beserta dengan kami, agar kami senantiasa merasa bahagia melakukan kehendak-Mu. Dengarlah doa kami ini ya Bapa, Anak, dan Roh Kudus. Amin. Janji Tuhan tentang pengampunan dosa. Marilah, baiklah kita berperkara, sekalipun dosamu merah seperti kirmizi, akan menjadi putih seperti salju. Walaupun berwarna merah seperti kain kesumba, akan menjadi putih seperti bulu domba. Segala kemuliaan bagi Allah di tempat yang maha tinggi. Amin. Jemaat, kami persilakan duduk kembali. Kita kembali bernyanyi dari Kidung Jemaat nomor 39 ayat 1, Ku diberi belas kasihan. Marilah kita mendengarkan firman Tuhan sebagai petunjuk baru bagi kita yang tertulis dalam 1 Tesalonika 5 ayat 16 sampai yang ke-18. Demikian firman Tuhan, bersukacitalah senantiasa, tetaplah berdoa, mengucap syukurlah dalam segala hal, sebab itulah yang dikehendaki Allah di dalam Kristus Yesus bagi kamu. Demikianlah firman Tuhan, marilah kita memohon kekuatan daripada Tuhan. Ya Allah Bapa kami, berilah kami kekuatan untuk melakukan yang sesuai dengan firman-Mu. Amin. Kita kembali bernyanyi dari Kidung Jemaat nomor 416 ayat 1, Tersembunyi Ujung Jalan.
Jemaat kami undang untuk berdiri. Marilah kita bersaksi mengikrarkan pengakuan iman kita bersama jemaat pada segala abad di seluruh dunia ini. Marilah kita mengucapkannya. Aku percaya kepada Allah Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi. Aku percaya kepada Yesus Kristus, anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun dalam kerajaan maut, pada hari yang ketiga bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah Bapa yang Maha Kuasa, dan akan datang dari sana untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan daging, dan hidup yang kekal. Amin. Jemaat kami persilakan duduk kembali. Marilah kita mendengarkan warta singkat yang terjadi dalam minggu ini di gereja kita. Warta yang pertama, ibadah hari kenaikan Tuhan Yesus. Pada hari Kamis yang akan datang, tanggal 21 Mei 2020, kita akan mengadakan ibadah hari kenaikan Tuhan Yesus ke surga. Sebagaimana biasa, acara akan kami cetak untuk dibagikan dan tetap menyiapkan ibadah melalui WhatsApp, Facebook, dan YouTube. Kiranya Tuhan memberkati kita semua. Warta yang kedua, berita duka cita. Telah dipanggil Tuhan, nama Mangatur Lumban Tobing, tutup usia 77 tahun, suami dari Nyonya JMP Buru Simatupang, alamat Jalan Galengko Gang Langgar nomor 2, sektor 6, nomor induk 1026. Meninggal pada hari Senin tanggal 11 Mei 2020 yang lalu. Kiranya keluarga yang ditinggalkan mendapat penghiburan dari Tuhan. Warta yang ketiga, ibadah penghiburan. Hari ini Minggu tanggal 17 Mei 2020 diadakan acara penghiburan terhadap keluarga almarhum Mangatur Monang Lumban Tobing, masuk pukul 13.00 WIB atau jam 1 siang. Penghiburan kita tetap mengacu kepada social distancing. Jemaat yang bertambah telah diterima menjadi warga jemaat GKP Sidorame, nama Teresia Desinawati Kristiani Situngkir SE, alamat Jalan Tempuling nomor 166 Medan, masuk sektor 3 dengan nomor induk 1028, berasal dari jemaat HKBP Sidorame. Kiranya Tuhan memberkati jemaat baru ini dalam persekutuan di jemaat kita. Warta kelima, pembagian sembako tahap kedua. Pada hari Senin lalu, jemaat kita telah mengadakan pembagian sembako tahap kedua terhadap 231 warga jemaat GKPI Sidorame yang terkena dampak pandemi COVID-19. Biarlah bingkisan sembako ini dapat menjadi sedikit berkat di tengah-tengah jemaat. Warta yang keenam, amplop dompet Diakonia Sosial GKP Sidorame. Minggu lalu dalam kertas acara telah kami lampirkan amplop dompet Diakonia Sosial GKP Sidorame yang bermaksud untuk menghimpun dana dari jemaat kita yang nantinya akan kita gerakkan untuk dana sosial jemaat. Mari kita isi dan kembalikan amplop tersebut ke kantor gereja atau melalui sintua sektor masing-masing. Bagi yang belum mendapat, silakan memintanya ke kantor gereja. Warta ketujuh, kantong dompet Diakonia Sosial. Kaitannya dengan rencana pembagian sembako Diakonia tersebut, bersama dengan lembar kertas acara minggu hari ini, kami lampirkan pula sebuah amplop bertuliskan dompet Diakoni Sosial GKPI Sidorame yang kami maksudkan supaya kita isi dan kembalikan ke kantor gereja setiap hari atau menitipkannya kepada sintua sektor. Atas perhatian kita semuanya, kiranya Tuhan memberkati kita.
Warta yang terakhir, jemaat yang sakit, Bapak K. Lumban Tobing, Sektor 5, dirawat di Rumah Sakit Kolombia. Demikianlah warta kita dalam minggu ini. Terima kasih kepada Tuhan, terima kasih kepada kita sekalian. Untuk menyambut firman Tuhan, mari kita angkat pujian kepada Tuhan melalui nyanyian suplemen, Kusiapkan Hatiku Tuhan. Bapak Ibu Saudara-saudara yang terkasih dalam nama Tuhan kita Yesus Kristus, marilah kita bersatu di dalam doa. Kita berdoa. Kami merindukan hadirat Tuhan yang akan memenuhi hati dan pikiran kami. Dan biarlah Roh Kudus Tuhan itu sajalah yang akan membuka serta mengajari kami dalam pergumulan iman kami. Sehingga lewat firman Tuhan yang akan kami dengarkan dan akan kami renungkan, boleh menjadi kekuatan baru dalam hidup kami dan perjalanan iman kami. Berfirmanlah Engkau ya Allah, sebab kami sudah siap untuk mendengarkannya. Dalam nama Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Bapak Ibu Saudara-saudara yang terkasih dalam nama Tuhan kita, senang sekali kita bisa bertemu di dalam acara minggu ini. Dan hari ini kita sudah memuji dan memuliakan nama Tuhan, dan tibalah saatnya kita untuk mendengarkan dan merenungkan firman Tuhan yang terambil dalam kitab 1 Tawarik pasal yang ke-17. Kita akan mulai pembacaan ini dari ayatnya yang ke-16 sampai ayatnya yang ke-27. Firman Tuhan yang akan menjadi renungan kita pada hari Minggu ini terambil dari kitab 1 Tawarik pasal 17 ayatnya yang ke-16 sampai ayatnya yang ke-27. Beginilah firman Tuhan. Lalu masuklah Raja Daud ke dalam. Kemudian duduklah ia di hadapan Tuhan sambil berkata, "Siapakah aku ini ya Tuhan Allah? Dan siapakah keluargaku sehingga Engkau membawa aku sampai sedemikian ini? Dalam hal ini masih kurang di mata-Mu ya Allah. Sebab itu Engkau telah berfirman juga kepada keluarga hamba-Mu ini, dalam masa yang masih jauh
dan telah memperlihatkan kepadaku serentetan manusia yang akan datang, ya Tuhan Allah. Apakah lagi yang dapat ditambahkan Daud kepadamu dalam hal engkau memuliakan hamba-Mu ini? Bukankah engkau yang mengenal hamba-Mu ini? Ya Tuhan, oleh karena hamba-Mu ini dan menurut hati-Mu, engkau telah melakukan segala perkara yang besar ini dengan memberitahukan segala perkara yang besar itu. Ya Tuhan, tidak ada yang sama seperti Engkau, dan tidak ada Allah yang selain Engkau menurut segala yang kami tangkap dengan telinga kami. Dan bangsa manakah di bumi seperti umat-Mu Israel, ya Allahnya, yang Allahnya pergi membebaskan menjadi umat-Nya, untuk mendapat nama bagi-Mu dengan perbuatan-perbuatan yang besar dan dahsyat, dan dengan menghalau bangsa-bangsa dari depan umat-Mu, yang telah Kau bebaskan dari Mesir. Engkau telah membuat umat-Mu Israel menjadi umat-Mu untuk selama-lamanya, dan Engkau ya Tuhan menjadi Allah mereka. Dan sekarang ya Tuhan, diteguhkanlah untuk selama-lamanya janji yang Kau ucapkan mengenai hamba-Mu ini, dan mengenai keluarganya, dan lakukanlah seperti yang Kau janjikan itu. Maka nama-Mu akan menjadi teguh dan besar untuk selama-lamanya, sehingga orang berkata, Tuhan semesta alam, Allah Israel adalah Allah bagi orang Israel. Maka keluarga hamba-Mu Daud akan tetap kokoh di hadapan-Mu. Sebab Engkau ya Allahku telah menyatakan kepada hamba-Mu ini, bahwa Engkau akan membangun keturunan baginya. Itulah sebabnya hamba-Mu ini telah memberanikan diri untuk memanjatkan doa ke hadapan-Mu. Oleh sebab itu ya Tuhan, Engkaulah Allah yang telah menjanjikan perkara yang baik kepada hamba-Mu. Kiranya Engkau sekarang berkenan memberkati keluarga hamba-Mu ini, supaya tetap ada di hadapan-Mu untuk selama-lamanya. Sebab apa yang Engkau berkati ya Tuhan, diberkati untuk selama-lamanya. Demikianlah firman Tuhan. Berbahagialah setiap orang yang menghayati firman Tuhan serta mengamalkannya dalam kehidupannya sehari-hari. Nah, Bapak Ibu Saudara-saudara yang terkasih dalam Tuhan kita Yesus Kristus, kita tahu bahwa kehidupan kita di dunia ini penuh dengan lika-liku perjalanan iman. Kadang duka cita melanda, kadang sukacita melanda. Kadang juga kita dilanda dengan pergumulan, lalu pada saat itu juga digantikan dengan kebahagiaan. Dan banyak lagi masa-masa kehidupan yang terjadi dalam kehidupan kita. Nah, dengan segala lika-liku kehidupan kita yang tidak kita ketahui mana yang duluan, mana yang belakangan datang menghadapi kita, inilah yang akan membuat kita tersadar akan pentingnya membangun komunikasi yang baik dengan Tuhan. Berharap akan apapun yang datang, baik ataupun buruk, kita siap untuk menghadapinya. Komunikasi itulah yang kita sebut dengan doa. Karena dengan doa kita memiliki pertemuan dengan Tuhan, dan akan membuat kita merasakan kedamaian yang tidak bisa kita artikan dengan kata-kata. Dengan doa jugalah kita bisa menyembah dan mengungkapkan rasa hormat kita kepada Allah, kepada kasih setianya. Dan dengan doa juga sesungguhnya kita sedang menyatakan bahwa kita ingin menyerahkan diri sepenuhnya kepada Tuhan. Dengan doa kita menyatakan juga bahwa Tuhan bebas bertindak apa saja atas diri kita. Ketika kita berdoa kepada Tuhan, meminta segala sesuatu yang baik, yang ingin kita lakukan kepada Tuhan, supaya apapun yang kita lakukan itu boleh berjalan dengan baik. Atau ketika kita meminta sesuatu terjadi atas hidup kita, dalam beberapa kejadian memang Bapak Ibu Saudara-saudara yang terkasih, Tuhan mau menjawab doa kita. Namun dalam beberapa kejadian, dalam beberapa masa, Tuhan bisa sama sekali tidak mengabulkan doa kita. Yang menjadi pertanyaan, masihkah kita mampu mengucap syukur? Secara kedagingan Bapak Ibu Saudara-saudara yang terkasih, mungkin kita sepakat untuk menjawab tidak. Kita tidak mampu untuk mengucap syukur di saat Tuhan sudah tidak menjawab doa kita. Di saat Tuhan pada saat itu
tidak mau mengabulkan doa kita. Oleh karena itu Bapak Ibu Saudara-saudara yang terkasih, kita juga berpikir dalam kehidupan kita, bagaimana mungkin kita bisa mengucap syukur sementara hal yang kita minta kepada Tuhan itu adalah hal yang sangat penting. Dan yang menjadi pertanyaan selanjutnya adalah, apakah Tuhan itu terlihat jahat di dalam kehidupan kita? Atau apakah memang dia benar-benar Tuhan yang jahat? Saya mau katakan sekali-kali tidak. Lewat firman Tuhan kali ini kita akan mengetahui bahwa sekalipun Tuhan tidak mengabulkan keinginan kita, kita masih bisa mengucap syukur. Nah Bapak Ibu Saudara-saudara yang terkasih dalam nama Tuhan kita Yesus Kristus, jikalau kita mau membaca dari awal pasal ini dimulai, yaitu pada pasal 17 ini, Daud juga mengalami hal yang sama seperti kita. Daud juga di dalam perikop ini, dia memiliki keinginan yang sangat kuat pada saat itu, yaitu dia ingin membuat Allah bersuka cita dengan membangun sebuah bait suci. Kenapa dia berpikir seperti itu? Karena di ayat-ayat sebelumnya diceritakan di dalam perikop ini bahwa dia merasa tidak layak, dia merasa segan, dia merasa tidak enak, dia merasa seolah-olah tidak menghormati Allah. Ketika tabut perjanjian Allah yang sudah dia bawa pulang kembali ke Yerusalem hanya diletakkan di sebuah tenda-tenda, sementara dia berada di istana kerajaan Israel yang begitu megah, yang terbuat dari kayu aras. Nah karena itu dia berdoa kepada Tuhan, dan juga dia berkata kepada seorang nabi pada saat itu yang bernama Nabi Nathan, bahwa dia ingin dan berniat supaya dia bisa membangun bait suci bagi Allah, dan dia berdoa supaya Tuhan mengizinkannya. Dia berdoa supaya Tuhan mengizinkannya membangun tempat yang layak bagi tabut perjanjian itu. Dan sekaligus itu juga yang menjadi tempat kediaman Allah. Sekaligus juga itu menjadi tempat di mana Allah bisa bertemu dengan umatnya. Tetapi ternyata Bapak Ibu Saudara-saudara yang terkasih, di dalam doa dan permohonan Daud, Tuhan tidak mengabulkan itu. Tuhan tidak mengabulkan Daud yang ingin membangun bait suci bagi Allah. Tetapi hal yang jauh lebih besar terjadi pada saat itu, di mana Allah memilih anak Daud, yaitu Raja Salomo. Anak itulah nanti yang akan membangun bait suci bagi Allah, dan sekaligus itulah yang menjadi tempat yang layak bagi tabut perjanjian itu, dan sekaligus juga lewat Raja Salomo, lewat anaknya Daud, Allah mau berdiam di bait suci tersebut. Nah Bapak Ibu Saudara-saudara yang terkasih, bukan hanya itu saja yang dia dapatkan. Di balik permohonannya tadi yang tidak dijawab oleh Tuhan, yang tidak dikabulkan, tapi malah dia memberikan anaknya, dia memilih anaknya Raja Salomo tadi untuk membangun itu. Ada berkat yang luar biasa lagi yang diberikan, yaitu apa? Bahwa lewat Raja Salomo, Tuhan akan menegakkan dan mengokohkan tatah kerajaannya sampai selama-lamanya. Nama Daud juga akan dibuat menjadi besar dan terkenal di antara segala bangsa-bangsa. Inilah yang disampaikan oleh Allah melalui Nabi Nathan. Nah Bapak Ibu Saudara-saudara yang terkasih, mendengar perkataan Nabi Nathan tadi bukannya membuat Daud merasa bahwa dirinya seperti tidak didengarkan Allah lagi. Ini tidak membuat Daud bersedih karena Allah tidak mengabulkan doanya. Tetapi yang dilakukan dalam perikop ini, apa yang boleh dilakukan Allah adalah Allah ingin meluruskan niat baik Raja Daud dan melakukannya dengan sangat sempurna, melebihi apa yang Daud pikirkan. Allah memilih Daud, lalu memilih anaknya Raja Salomo untuk membangun bait suci itu, membangun bait Allah tadi, dan dia memberikan berkat yang besar bagi keluarganya. Inilah sebenarnya yang menjadi rasa syukur Raja Daud. Inilah yang menjadi sukacita bagi Daud. Dan akhirnya dia menyadari bahwa Tuhan itu sedang lagi-lagi berbuat baik kepadanya. Itulah sebabnya pada saat dia mendengar ucapan dari Nabi Nathan tadi bahwa dia tidak membangun bait suci itu, tetapi anaknya dia berikan,
anaknya yang dipilih Allah, lalu ada berkat yang diberikan Allah kepada Raja Salomo, tahtanya, pemerintahannya dikokohkan sampai selama-lamanya. Lalu dia merasa tersungkur. Dia pergi ke sebuah tempat, lalu dia berdoa di sana sambil mengatakan, di ayat 16 dia katakan begini, siapakah aku ini ya Allah? Siapakah keluargaku sehingga engkau membuat aku sampai sedemikian ini? Dia kembali mengingat dirinya di masa lalu. Dia menyadari bahwa dirinya sebelum menjadi raja Israel, dia adalah seorang gembala yang tidak diperhitungkan pada saat itu. Dia hanya mengembalakan domba. Lalu tiba-tiba dia menjadi seorang raja yang besar. Menjadi raja atas Israel, umat Tuhan. Dia tidak melihat bahwa keberhasilannya, kesuksesannya selama dia hidup, sejak dia menjadi seorang gembala sampai seorang raja, dia juga tidak melihat bahwa keberhasilannya mengalahkan semua bangsa-bangsa yang ingin menyerang orang Israel, itu semua berdasar atas kekuatan dan kehebatannya. Melainkan itu semua dia pikirkan adalah atas kehendak Tuhan. Ketika dia menjadi raja, dia pun di sana melakukan dosa. Dia mengambil istri orang, lalu berniat membunuh suami sahnya. Siapa nama istrinya itu? Betseba. Dia membunuh suami Betseba yaitu Uria, dan memperistri Betseba menjadi istri sahnya. Ini adalah dosa kekejian bagi Allah, dan dia melihat itu. Tapi ternyata Tuhan masih mau berbuat baik kepada dia. Dia masih ingin melakukan hal yang baik kepada Daud. Dan inilah yang membuat Daud merasa tidak layak. Siapa aku ini Tuhan sampai engkau mau berbuat baik kepadaku? Siapa aku ini Tuhan? Padahal aku yang dulunya berdosa, tapi engkau masih mau memberikan hal ini kepadaku. Engkau masih mau memilih anakku nantinya yang akan membangun bait sucimu. Engkau masih memberkati aku sampai kepada tahta pemerintahanku. Inilah saudara-saudara yang terkasih, Bapak Ibu jemaat Tuhan, yang dipikirkan Raja Daud dalam hidupnya. Tetapi saya mau katakan pada hari ini adalah Allah itu tidak melihat rupa, tetapi dia melihat hati Daud dan memantaskan Daud untuk mendapatkan apa yang baik yang berasal daripada Tuhan. Inilah yang terus yang mendorong Daud untuk mengucap syukur terus menerus dalam doanya sambil memuji-muji Allah, bahwa Allah lah satu-satunya Allah yang tidak bisa dibandingkan dengan siapapun atau apapun. Jemaat Tuhan yang terkasih dalam nama Tuhan kita Yesus Kristus, apa yang boleh kita pelajari dalam teks ini? Kembali lagi kepada pertanyaan, dapatkah kita bersyukur atas doa yang tidak dikabulkan oleh Tuhan? Jawabannya bisa. Karena ketika kita percaya bahwa Tuhan menyiapkan hal yang baik, hal yang jauh lebih besar dari kita, dan kita harapkan di dalam doa kita, inilah juga yang dilakukan, yang dipahami oleh Raja Daud. Daud memikirkan yang baik menurut pikirannya, tetapi Allah membuat jauh lebih sempurna dan jauh lebih baik, melebihi dari apa yang dia pikirkan. Mari kita belajar dari apa yang dialami Daud kepada kehidupan yang sekarang. Dalam situasi corona ini misalnya, apakah masih memungkinkan kita untuk mengucap syukur? Apakah masih kita mampu bersyukur kepada Tuhan di tengah-tengah wabahnya, di tengah-tengah maraknya wabah corona ini? Apakah masih ada hal yang bisa kita perkatakan kepada Tuhan dalam ucapan syukur? Jelas ada. Kita buat contoh misalnya ketika kita ingin mengucap syukur kepada Tuhan. Katakanlah di saat keluarga kita terjangkit virus. Apakah masih ada yang bisa kita ucapkan dalam doa kita seperti ucapan-ucapan syukur? Jelas ada. Kita bisa mengatakan kepada Tuhan, Tuhan kami bersyukur, atau aku bersyukur karena yang mendapatkan virus corona ini, yang terjangkit penyakit corona ini, aku aja Tuhan, hanya aku sendiri, tidak keluargaku ikut, sehingga keluarga-keluargaku semuanya bisa mendoakan aku. Keluarga yang satu rumahku bisa mendoakan aku. Lalu bagaimana dengan orang yang misalnya dalam keluarganya ada satu orang yang meninggal? Apakah masih tidak ada yang bisa kita katakan kepada Tuhan dalam ucapan syukur? Jelas ada.
Kita bisa mengatakan, Tuhan terima kasih. Engkau sudah memberikan orang yang sebaik dia. Engkau sudah memberikan ayah yang baik. Engkau sudah memberikan ibu yang baik. Engkau sudah memberikan saudara yang baik seperti dia. Kami bisa bersama-sama selama dia hidup. Kita juga masih bisa mengatakan, Tuhan terima kasih Engkau mengantarkan banyak orang untuk menghibur kami. Selagi kami berada dalam masa-masa duka cita. Ada banyak hal yang bisa kita ucapkan kepada Tuhan. Sekalipun kita berada di tengah-tengah keburukan. Sekali lagi Bapak Ibu Saudara-saudara yang terkasih, dengan kita mengucap syukur kepada Tuhan, ada hal baik yang mampu kita bisa lihat dari apa yang boleh Tuhan kerjakan dalam kehidupan kita. Saya mau katakan dari dulu, sekarang sampai selama-lamanya, Allah itu baik dalam kehidupan kita. Kalau saya mau katakan hari ini, jika Tuhan itu dalam doa kita menjawab hal yang berbeda dari apa yang kita doakan, maka yakinlah, sesungguhnya dalam pengharapan, Allah itu masih punya jawaban. Allah itu punya alasan yang tepat untuk itu. Dia masih menyediakan yang terbaik dalam kehidupan kita. Mari kita nyanyikan lagu yang baru saja mungkin kita sudah nyanyikan di rumah kita masing-masing. Lagu Semua Baik, yang menjadi pegangan iman kita bahwa Allah itu selalu baik. Dari semula telah Kau tetapkan hidupku dalam tangan-Mu, dalam rencana-Mu Tuhan. Rencana indah telah Kau siapkan bagi masa depanku yang penuh harapan. Semua baik, semua baik, apa yang telah Kau perbuat di dalam hidupku. Semua baik, sungguh teramat baik. Kau jadikan hidupku berarti. Jemaat Tuhan yang terkasih dalam nama Tuhan kita Yesus Kristus, sudah berapa lama kita sudah tidak berdoa lagi kepada Tuhan? Sudah berapa lama kita tidak lagi memikirkan bahwa Tuhan bisa mengabulkan doa kita dan sedang bekerja dalam kehidupan kita? Mari Bapak Ibu Saudara-saudara yang terkasih, bangunlah dan kembalilah kepada rutinitas doa kita. Bersama dengan keluarga kita, di rumah kita masing-masing, kita bergandengan tangan sambil memohon kepada Tuhan. Memohon kepada Tuhan atas setiap keinginan-keinginan kita. Mari kita berdoa kepada Tuhan, menyampaikan segala pergumulan kita. Mengucap syukur dalam segala hal. Apapun yang baik, apapun yang tidak baik, mari kita mengucap syukur kepada Tuhan. Maka ketika kita mengucap syukur, kita akan mampu melihat bahwa Allah sedang menunjukkan kuasa-Nya dan jawaban yang terbaik di dalam setiap kehidupan kita. Amin. Tuhan Yesus memberkati. Marilah kita berdoa. Ialah Bapa kami yang terkasih dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus. Allah yang baik, Allah yang selalu melakukan yang terbaik dalam kehidupan kami. Allah yang selalu mendengarkan doa dan pergumulan kami. Kami bersyukur Tuhan untuk hari ini Engkau bersama-sama dengan kami, Engkau mengajari kami, Engkau mengajak kami untuk merenungkan firman-Mu yang begitu indah ini. Bahwa Daud Tuhan, seorang raja itu, yang sebenarnya Kau urapi sebagai pemimpin bagi umat-Mu, pernah juga merasakan hal yang sama seperti yang kami rasakan. Dia juga pernah berdoa kepada-Mu Tuhan. Berdoa supaya dia bisa melakukan hal yang baik, hal yang menyenangkan hati-Mu. Dia ingin membangun bait suci yang kudus,
sebagai tempat hadirat Tuhan, tapi Tuhan menolak dia. Tuhan tidak mengabulkan doanya. Tuhan bukan tidak mendengar dia, tetapi sesungguhnya Tuhan malah ingin menyempurnakan niat baiknya dengan memilih anaknya yaitu Raja Salomo untuk membangun bait suci bagimu. Dari sinilah Tuhan kami belajar bahwa dalam setiap kehidupan kami, dalam setiap doa-doa kami, ternyata Engkau tidak selamanya tidak menjawab doa kami. Ketika kami merasa bahwa doa kami tidak dijawab, sesungguhnya Tuhan Engkau tidak sedang berdiam diri kepada kami, tapi Engkau sedang menyiapkan yang terbaik, yang jauh lebih baik di luar dari pemikiran kami. Maka dari itu Tuhan Yesus, ampunilah kami yang selama ini sudah meninggalkan rutinitas doa kami. Ampuni kami Tuhan yang selama ini sudah menjauh dari kehidupan kami tentang Engkau. Ampuni kami Tuhan yang sudah mengurangi rasa percaya kami, iman kami kepadamu, bahwa Engkau masih Allah yang terus mengabulkan doa kami. Kami akan kembali Tuhan dan berbalik dari kehidupan kami yang lama, dan kembali Tuhan mengucap syukur, kembali berdoa kepadamu, menyampaikan setiap pergumulan, menyampaikan setiap duka cita, bahkan kebahagiaan yang boleh kami kecap dalam kehidupan kami. Terima kasih ya Allah, firman-Mu menyapa kami. Biarlah Roh Kudus itulah yang mengikrarkan, yang mengikatkan firman-Mu Tuhan di dalam hati kami masing-masing. Setiap orang Tuhan yang mendengarkan firman ini, yang merenungkan firman ini dari rumah mereka masing-masing, jemaat Tuhan berkatilah mereka. Limpahkanlah kuasa-Mu yang kudus itu Tuhan, yang begitu besar itu kepada mereka, supaya mereka Tuhan merasakan kasih setia Tuhan, supaya mereka boleh melihat hal-hal yang baik di tengah hal-hal yang tidak baik yang terjadi dalam kehidupan mereka. Mereka yang sakit Tuhan, Tuhan juga sembuhkan. Jemaat Tuhan yang masih menderita dalam segi perekonomian dan keuangan, Tuhan juga berkati mereka. Ajar kami untuk mengimani bahwa Tuhan itu selalu baik. Dan apapun rencana yang Tuhan berikan kepada kami, itu semua berarti bagi kami dan mendatangkan kebaikan bagi kami. Kami berdoa untuk dunia kami ini Tuhan, untuk bumi kami ini yang masih dipenuhi dengan virus corona ini. Terlebih Tuhan di Indonesia ini, Tuhan berkatilah kami. Tuhan pulihkan negara kami ini. Tuhan juga bantu setiap pemerintah dan orang-orang yang menjadi barisan paling depan untuk menangkal setiap virus ini Tuhan yang menyebar ke setiap pelosok daerah di Indonesia ini. Tuhan berikan kekuatan kepada mereka. Tuhan sembuhkan orang-orang yang terjangkit virus corona. Supaya kami Tuhan boleh kembali beribadah kepada Tuhan di rumah, di gereja yang Tuhan sudah sediakan bagi kami. Inilah menjadi doa dan kerinduan kami ya Allah. Ampunilah kami Tuhan, supaya kami semakin layak untuk disebut sebagai anak-anak Tuhan. Di dalam nama Yesus Kristus kami berdoa dan mengucap syukur kepadamu. Amin. Untuk mengaminkan firman Tuhan yang baru kita dengar dan mempersiapkan hati dan pikiran kita untuk mempersembahkan persembahan kita, marilah kita memuji Tuhan dari Kidung Jemaat nomor 387 ayat 1. Ku heran Allah mau memberi. Rahmat yang padamu
Marilah kita mempersembahkan persembahan kita kepada Tuhan sambil mengingat firman Tuhan dari 1 Tawarikh pasal 29 ayat 9 yang berkata, bangsa itu bersukacita karena kerelaan mereka masing-masing, sebab dengan tulus hati mereka memberikan persembahan sukarela kepada Tuhan. Juga Raja Daud sangat bersukacita. Amin. Marilah kita mempersembahkan persembahan kita. Marilah kita bangkit berdiri, kita berdoa untuk persembahan kita. Ya Allah, Bapa kami yang ada di sorga, kami mengaku dengan tulus hati, Kaulah sumber segala berkat dan karunia dalam hidup kami. Di sini kami mempersembahkan kurban syukur kami kepadamu. Terimalah persembahan umat-Mu ini. Berkatilah menjadi alat kesaksian, persekutuan, dan pelayanan jemaat-Mu ini. Jadikanlah hidup kami persembahan yang berkenan kepadamu, dan pakailah hidup kami untuk turut menghadirkan tanda-tanda kerajaan-Mu di seluruh dunia ini. Kasih, keadilan, damai sejahtera, dan sukacita. Bukalah hati kami oleh Roh Kudus-Mu, agar kami senantiasa mengucapkan syukur kepadamu. Di dalam nama Yesus Kristus Tuhan kami. Amin. Bapa kami yang di sorga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di sorga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Tuhan memberkati dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajahnya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajahnya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera.
tangan di dada, kita sampaikan. Salam.